Ia sudah berjalan ribuan tahun, menelan ilmu dari langit dan bumi, tapi satu hal yang tak pernah ia pelajari, bagaimana membedakan kebenaran dari tipu daya. Dan ketika akhirnya surga dan neraka seolah terbuka di hadapannya, bukan jawaban yang ia temukan, melainkan awal dari kesesatan yang lebih dalam. Namun sebelum kisah ini berlanjut, kita akan mengingat sekilas perjalanan Anwar di episode sebelumnya. Anwar yang mengikuti Ajajil hingga ke Tanah Lulmat berhasil meraih keabadian, sebuah anugerah yang justru mengutuknya dalam pengembaraan tanpa arah selama ribuan tahun. Ia kehilangan segalanya, rumah, keluarga, bahkan kewarasannya sendiri. Di tengah kesesatan itu, ia bertemu Harut dan Marut, dua makhluk langit yang jatuh karena kesombongan. Dari mereka, Anwar meminum lautan ilmu, namun juga tanpa sadar, ia juga mewarisi benih kesalahan yang sama. Keinginan untuk mengetahui segalanya tanpa batas. Dan kini, rasa haus itu membawanya melangkah lebih jauh, menuju pencarian paling berbahaya, melihat surga dan neraka dengan matanya sendiri. Namun perjalanan itu tidak akan memberinya jawaban. Justru di sanalah ia akan kehilangan sisa kemanusiaannya. Bagaimanakah kisah perjalanan Anwar yang selalu bertemu dengan sosok-sosok pembangkang? Yuk kita simak kisah selengkapnya. Ribuan tahun pengembaraan yang tak tentu arah dan tujuannya akhirnya membawa langkah kaki Anwar sampai ke pesisir Laut Hitam yang pekat. Di sana, ombak tidak bersuara dan langit seolah menekan permukaan air. Saat matanya menyisir cakrawala, ia melihat pemandangan yang seolah-olah menghentikan detak jantungnya. Di sana, di bentangan cakrawala tanpa batas, terlihat dua sosok manusia melayang diam di angkasa, tepat di atas permukaan laut tanpa penyangga apapun. Anwar mencoba mendekati mereka. Rasa herannya telah mengalahkan rasa letih ribuan tahun yang dialaminya. Kisanak, siapakah kalian? Mengapa kalian terbelenggu di tempat sunyi seperti ini? Sesaat kemudian salah satu dari mereka membuka mata dengan tatapan yang syarat akan penyesalan. Kami adalah Harut dan Marut. Jawabnya dengan suara yang bergema seperti guntur yang bergemuruh di dunia antah berantah. Dulu, kami adalah kaum malaikat yang sombong. Kami mengadu kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi bahwa keputusannya mengangkat manusia sebagai khalifah di atas muka bumi adalah sebuah kekeliruan. Malaikat yang ada di sebelahnya menyambung. Kami meremehkan keturunan Adam yang dianggap mudah menuruti hawa nafsu. Kami membanggakan diri kami. Jika kami yang menjadi pemimpin, pastilah bumi akan jauh lebih makmur. Gusti Kang Murbeng Dumadi lalu menguji kami dengan memberikan hawa nafsu manusia ke dalam dada kami dan menurunkan kami ke bumi. Ternyata kami gagal. Kami terlena oleh pujian manusia, sehingga kami mengajarkan ilmu sihir dengan sesuka hati. Inilah hukuman kami, tergantung di sini sampai waktu yang ditentukan. Alih-alih merasa ngeri, Anwar justru merasa takjub. Ilmu kalian pasti luar biasa jika bisa membuat Gusti Kang Murbeng Dumadi sendiri memberikan hukuman seberat ini. Terimalah aku sebagai murid. Aku ingin belajar dari kalian. Meski dalam masa hukuman yang tak terbilang waktu, Harut dan Marut menerima Anwar sebagai murid mereka dan menurunkan semua pengetahuan mereka kepada Anwar. Di pesisir laut itu, Anwar mempelajari rahasia perbintangan, lapisan-lapisan bumi, ilmu kebijaksanaan, hingga kemampuan untuk berbicara dengan seluruh jenis makhluk hidup. Waktu seolah berhenti di pesisir Laut Hitam itu. Selama ratusan tahun berikutnya, Anwar menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian yang dalam, menyerap setiap tetes pengetahuan dari dua makhluk langit yang terbelenggu tersebut. Ia tidak lagi merasakan lapar maupun lelah. Air keabadian yang mengalir di pembuluh darahnya membuat tubuhnya tetap bugar.
sementara jiwanya semakin kaya dengan rahasia alam semesta yang tak terjangkau nalar manusia biasa. Seiring dengan semakin bertambahnya ilmu dan mata batinnya yang semakin tajam, Anwar mulai merasakan kekosongan yang teramat sangat saat teringat akan asal-usulnya, dan ia sadar bahwa kembali ke Kusnia Malebari kini tidak ada gunanya lagi. Karena seluruh keluarga yang ia cintai pasti telah lama menyatu dengan tanah. Kerajaan kakeknya mungkin telah runtuh, dan nama-nama saudaranya mungkin hanya menjadi dongeng usang yang terlupakan oleh zaman. Namun, rasa penasaran dalam diri Anwar belumlah padam. Guru, tunjukkan padaku, di mana letak surga dan neraka? Aku ingin melihat kebenarannya dengan mataku sendiri. Harut dan Marut, entah karena rasa bosan atau hanya ingin menguji muridnya, mereka memberikan petunjuk yang menyesatkan. Pergilah ke hulu sungai Nil. Di sanalah kau akan menemukan surga dan neraka. Setelah berpamitan pada kedua gurunya, Anwar yang polos segera melesat secepat kilat menuju sungai Nil, menyusuri alirannya yang panjang dan melelahkan. Di tengah perjalanannya itu, Anwar melihat dua sosok yang nampak sangat akrab di ingatannya yang samar. Paman Loto, Bibi Ujwa? Serunya dengan nada keheranan. Kedua sosok itu sangat terkejut ketika mengetahui sumber suara yang memanggilnya adalah Anwar, keponakannya. Mereka berdua adalah putra-putri Adam nomor 15 yang dulu melarikan diri karena menolak aturan pernikahan saudara. Anwar, bagaimana mungkin kau masih hidup dan tetap muda? Tanya Loto terbelalak. Aku telah meminum Tirto Marto Kamandanu, Paman. Jawab Anwar singkat, namun tersirat kebanggaan dalam suaranya. Loto dan Ujwa saling berpandangan. Di balik wajah mereka yang tetap awet muda, tersimpan keletihan ribuan tahun yang berbeda dengan Anwar. Mereka bercerita bahwa sejak meninggalkan perlindungan Adam, mereka telah berkelana ke sudut-sudut bumi yang tak terpetakan, memakan buah-buahan terlarang, dan meminum saripati bumi demi mempertahankan raga mereka. Mereka telah membangun kehidupan yang sepenuhnya keluar dari ajaran romonya. Namun sebagai gantinya, alam semesta membukakan rahasia-rahasia gelap yang tak pernah diajarkan di Kusnia Malebari. Anwar merasakan getaran pengetahuan yang berbeda dari kedua paman dan bibinya ini. Sebuah ilmu tentang suratan takdir yang belum tertulis. Paman, Bibi, ajarkan kepadaku tentang semua yang kalian ketahui. Baiklah Anwar, kami akan mengajarkan semua yang kami ketahui padamu sebagai pewaris dan penerus kami. Jawab Loto menerima permintaan Anwar keponakannya itu. Maka, di tepian sungai Nil itulah, Anwar kembali bersimpuh sebagai murid. Ia dengan bersemangat mempelajari ilmu pranowo, cara membaca pergerakan awan dan rasi bintang untuk menyingkap tabir masa depan. Baginya, pengetahuan ini adalah petunjuk baru dalam pengembaraannya yang tak berujung. Sekian puluh tahun Anwar menimba ilmu dari paman dan bibinya. Dan setelah merasa cukup, Anwar berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya mencari surga dan neraka. Pergilah Anwar. Mudah-mudahan kau segera menemukan apa yang kau cari selama ini, ucap Ujwa melepas kepergian Anwar. Dengan semangat baru yang kini menggelora di dalam dada, Anwar segera melangkahkan kakinya menyusuri sungai Nil. Namun, semakin ia mendekati hulu, bentang alam di hadapannya mulai berubah menjadi pemandangan yang mencekam. Pepohonan hijau berganti menjadi semak berduri yang kering, dan aroma wangi bunga hutan berganti menjadi bau belerang yang menyengat. Hingga akhirnya, langkah kaki Anwar terhenti di hulu sungai Nil. Sebuah hamparan rawa-rawa luas dan sunyi yang bernama Rawa Jambiri Jahiri. Semangat dan harapan yang selama ini ia bawa seketika itu juga runtuh. Hatinya yang kemarin masih bisa bernapas dengan lega, kini berganti dengan rasa sesak yang menghimpit dada. Kurang ajar, aku ditipu. Ternyata lidah malaikat pun bisa berbohong, geramnya dengan tinju terkepal. Sejauh mata Anwar memandang,
Yang ia lihat hanyalah hamparan lumpur hitam yang meletup-letup dan genangan air bangkai. Bukan gerbang emas surga yang megah atau kobaran api neraka yang ia bayangkan. Namun, di tengah keputusasaannya itu, mata Anwar tertuju pada sebuah puncak yang menjulang di kejauhan. Gunung Kapsi. Seonggok gunung yang puncaknya terus-menerus menyemburkan api merah darah ke langit, seolah menantang Anwar untuk datang mendekat. Tanpa berpikir lama lagi, Anwar segera melesat di atas hamparan lumpur hitam yang busuk. Dan kini kakinya mendaki Gunung Kapsi dengan kemarahan yang meluap-luap. Sesampainya di puncak, Anwar dikejutkan oleh sosok kakek tua yang telah menunggu kedatangannya. Anwar berdiri tegak di puncak yang membara. Matanya merah bukan karena asap belerang, melainkan karena amarah yang mendidih. Namun, pemandangan di hadapannya seketika membungkam makian yang sudah di ujung lidah. Di tengah semburan api yang mengerikan itu, tampak seorang kakek tua yang sedang duduk di atas bongkahan batu dengan ketenangan yang ganjil. Seolah api Gunung Kapsi hanyalah embun pagi baginya. Jangan biarkan amarahmu menghanguskan akal sehatmu. Suara kakek itu berat menggema, namun menenangkan, memecah deru gemuruhnya api. Sesaat, Anwar tersentak. Rasa akrab yang aneh kembali menjalar di batinnya. Siapa kau? Apakah kau penguasa tempat terkutuk ini? Di mana surga dan neraka yang dijanjikan guru-guruku? Kakek tua itu dengan perlahan bangkit dari duduknya dengan jubah yang berkibar ditiup angin panas. Ia adalah Ajajil yang kembali menyamar mengenakan wujud bijaksana untuk menyesatkan hati Anwar yang sedang rapuh. Surga dan neraka bukanlah sekedar tempat yang bisa kau datangi dengan kaki. Namun, karena ketulusanmu mengikuti petunjuk guru-gurumu, meski mereka membohongimu dengan mengirimmu ke rawa busuk ini, tapi Gusti Kang Murbeng Dumadi mengizinkanku untuk memberikan anugerah ini padamu. Ia kemudian mengulurkan tangannya. Dan di atas telapaknya yang keriput itu bersinarlah sebuah permata yang keindahannya tak sanggup dilukiskan dengan kata-kata. Inilah permata Retno Dumila. Ambillah. Tanpa ada rasa ragu dan kecurigaan sedikit pun di hatinya, Anwar segera melangkah mendekati sosok tua itu dan mengambil permata yang diberikan kepadanya. Saat jemari Anwar menyentuh permata itu, kepalanya seakan meledak oleh penglihatan gaib. Kemarahan yang tadi mencengkeram hatinya mendadak sirna seketika itu juga, dan berganti dengan rasa ngeri serta takjub yang luar biasa. Di dalam beningnya permata itu, ia melihat gerbang cahaya yang menyilaukan dan lembah penderitaan yang tak berujung. Bayangan keindahan surga dan kengerian neraka nampak begitu nyata di depan matanya, seolah ia sedang berdiri di ambang pintu keduanya. Anwar, kekuatanmu kini telah melampaui batas kekuatan manusia. Namun ragamu masih terikat oleh waktu, ucap si kakek sambil menatap tajam mata Anwar. Maka akan kuajarkan padamu rahasia yang bahkan Harut dan Marut pun tak berani membisikkannya padamu. Selama waktu yang tak terukur di atas puncak gunung api itu, Ajajil menurunkan ilmu-ilmu pamungkas. Anwar diajarkan ilmu panitisan untuk merasuk dan bersatu dengan jiwa makhluk lain. Ilmu untuk melintasi alam kematian tanpa kehilangan nyawa, hingga kemampuan untuk memutar balikan waktu di sekitarnya. Kini Anwar merasa dirinya bukan lagi sekedar manusia, melainkan wujud setengah dewa yang tak lagi memiliki batasan. Sekarang, tugasmu di daratan ini sudah selesai, ucap sosok kakek tua itu di suatu hari yang tenang, namun masih berselimut panas yang bergemuruh. Pergilah ke Pulau Lakdewa yang terletak di Samudra Hindia. Bertapalah di sana. Anwar membungkuk hormat, tidak menyadari kemana takdir akan membawanya selanjutnya. Setelah berpamitan, ia segera melesat menuju Pulau Lakdewa. Apakah di Pulau Lakdewa Anwar akan benar-benar menemukan kedamaian? Atau justru identitas kemanusiaannya akan benar-benar lenyap tertelan alam gaib? Simak terus kelanjutan kisahnya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.